Saya 750.000, istri saya 750.000, Pak Edi 750.000, istrinya juga 750.000, jumlahnya semua 3 juta. Sudah dibagikan uang tersebut, kami pamitan ke Pak Haji Dadang untuk pulang bergegas. Pak Haji Dadang tuh mengizinkan dan mengucapkan hati-hati di jalan. Salamat-salamat kasep sampai tujuan. Tong hilap saenggalna ngabantun artos. Da waktuna dibutuhkeun ku kasep nu enggal-enggal. Emutnya. Akhirnya kami pulang, berangkatlah dari Gunung Halu ke Cirebon. Sepulang dalam perjalanan dari Haji Dadang, kami ngobrol-ngobrol bersama Pak Edi dan istri. Kekecewaan muncul, yang tadinya berharap, berpikir dan berangan-angan pulang dari lokasi Haji Dadang itu akan shopping, berpikirnya duit M yang akan di kantongnya, ternyatanya ember. Akhirnya pada kecewa. Namun alhamdulillah, singkat cerita perjalanan berlalu, sampailah saya di rumah bersama istri. Selama di rumah, sehadir saya mau tidur dan istri saya ngobrol dan tukar pikiran sama istri. Mah, nyari duit mana lagi, minimal 10 juta. Sedangkan kita sendiri sekarang udah kempis semua, udah valid. Paling ada juga, oh punya barang apa sekarang? Udah gini aja Pak, ikhlas ridho nih, karena untuk menutup penasaran. Kalau hitung dagang, karena istri pedagang, jadi selalu hitung untung dan untung atau ruginya ya, selalu hitung tuh. Pertama 5 juta, balik 2,5 juta, iya kan Pak? Iya, terus datang lagi, kita nggak ngeluarkan duit, dikasih 3 juta, dapat 1,5 juta. Kalau dihitung 4,5 juta, 4 juta ya, 4 juta nih yang diterima oleh kita. Berarti hanya 1 juta kita pertaruhkan Pak. Kalau ongkos bolak-balik udah 2 kali. Udah jangan dihitung tuh mah, piknik aja dianggap, kata istri sembari canda. Kalau hitung dagang sih kita rugi cuma 1 juta, cuman dapat pengalaman. Tapi rasa penasaran ini karena dijanjikan oleh beliau, oleh Pak Haji Dadang itu 2 minggu akan berhasil apabila diajukan kembali dan secepatnya, minimal maksimal itu 1 minggu saya harus ke sana menghadap. Akhirnya memutuskanlah istri saya pinjam uang ke saudara. Ikhtiar kesana kemari pinjam uang, alhasil nihil. Renungan istri saya kasihan, muka pasi untuk membeli rasa penasarannya dia dalam hal penggandaan uang. Begitupun saya juga bingung, masih penasaran bener enggak, teman saya berhasil masa saya enggak, kok diulur-ulur waktu, kan tambah bingung juga. Karena untuk penasaran itu akhirnya nekat istri saya bicara, udah jangan pusing-pusing, gimana kalau ini perhiasan dijual aja, jadikan uang. Kalau perhiasan dijual jangan, itu kan kenang-kenangan. Udah gampang kita beli lagi. Semangat istri saya ucap pada saya, sambil alternatif dan inisiatif pada dia. Udah mah gak usah dijual, kita kesana bawakan aja barangnya, perhiasannya yang mamah miliki, gelang, kalung, cincin, berikut barang-barang saya juga, cincin dan gelang saya. Ya udah kalau gitu kesepakatan bapak saya maunya seperti itu, nggak apa-apa, lebih bagus. Kalau nggak jadi juga ini selamat dibawa pulang. Tapi kalau harus disimpan di sana ya sudah, apa salahnya, tinggal nunggu 2 minggu. Akhirnya dengan kesepakatan itu, rasa saya di pikiran tuh mengganjal tentang permasalahan kepenasaran saya tentang penggandaan uang, apakah ada atau tidak. Dan ternyata ini memang karena saya udah melihat uang sendiri, udah melihat mata kepala sendiri, uang itu wujud di dalam koper. Akhirnya saya berpikir, saya masih punya barang nih yang dibutuhkan oleh teman saya. Tempo hari teman saya menawarnya tidak sesuai apa yang saya harapkan harganya, tapi karena kebutuhan mepet nih, ya terpaksa saya jual dah barang itu ke teman saya. Saya cobain, akhirnya telepon dan menghubungi teman saya yang menawar barang tersebut. Akhirnya saya jual thinner tersebut tuh ke teman yang dibutuhkan untuk bekal pemberangkatan dari Cirebon ke Gunung Halu. Kurang lebih 3 drum thinner, waktu itu dijual per drumnya itu 1,5 juta. Akhirnya saya ada uang 4,5 juta dari penjualan hasil thinner yang 3 drum itu. Keesokan harinya saya janji ingin menemui Pak Edi ke istri saya dan untuk membicarakan keberangkatan. Akhirnya saya menghubungi Pak Edi dan diterima Pak Edi, dan Pak Edi siap untuk berangkat. Udah jangan kepalang basah, kata Pak Edi. Kita
cemplung sekalian katanya. Udah jangan kepalang basah, pengen tahu hasilnya karena saya sudah merasakan sendiri. Terdoronglah keinginan dan rasa penasaran itu karena teman saya itu Pak Edi itu mengutarakan bahwa dia udah berhasil, dan saya nurutin aja akhirnya. Dan akhirnya buat kesepakatan saya bersama istri dan ditentukan keberangkatannya malam hari kepada Pak Edi bersama istri. Akhirnya disepakati oleh Pak Edi dan istri, berangkatlah malam hari. Sebelum berangkat saya ngasih tahu ke Pak Didi dan minta pamitan ke Pak Didi, minta bantuan doanya agar perjalanan saya ke Gunung Halu menempuh masalah pengadaan uang ini supaya berhasil. Akhirnya saya hubungi Pak Didi lewat via telepon, tersambunglah, dan obrolan itu dimulai dengan Pak Didi mohon pamitan. Akhirnya saya bersama Pak Edi dan keluarga dan istri saya berangkatlah ke Gunung Halu kembali membawa perhiasan itu. Hanya berbekal uang 4,5 juta untuk ongkos perjalanan. Singkat cerita, 4 jam berlalu, perjalanan 4,5 jam. Berangkat dari jam 12, datang ke sana sudah subuh, kurang lebih setengah 6-an. Datang ke lokasi Pak Haji Dadang. Suasana masih dingin mencekam, kabut pun masih turun, sepi senyap. Akhirnya kami turun dari mobil, menghampiri rumah Haji Dadang. Hasil cerita, ketuk pintu, Pak Haji Dadang keluar dari kamarnya, membukakan pintu dan mempersilahkan saya bersama rombongan masuk. Dan Pak Haji Dadang membangunkan istrinya untuk membuatkan hidangan minuman untuk saya dan rombongan. Dan tidak banyak basa-basi, saya menuturkan apa yang dijanjikan oleh Pak Haji Dadang dan saya memenuhi perjanjiannya, hanya bukan berupa uang. Bah, maaf, saya tidak bawa uang, tapi saya bawa perhiasan. Kurang lebihnya itu 200 gram yang saya miliki. Ini bah, perhiasan. Saya minta kotak perhiasan dari istri saya serahkan ke Pak Haji Dadang. Akhirnya dibukalah kotak tersebut oleh Pak Haji Dadang, dilihat satu persatu oleh Pak Haji Dadang, sampai-sampai cincin nikahnya saya pun keikut serta ke bawah, sampai tanpa sadari itu. Akhirnya diterima. Gimana Abah? Ya kalau begini Abah jual dulu, kata Abah tuh. Nggak bisa kalau gini mah, ya harus uang bukan perhiasan. Paling siang-siangan Abah jual. Akhirnya saya bingung, kenapa harus jual di sana kalau tahu istilahnya uang aja harus di Cirebon aja sendiri saya jual gitu. Kenapa harus di sana? Akhirnya saya bilang, ya udahlah Pak, kalau nggak bisa ya sudah kita bawa lagi perhiasan. Akhirnya saya melontarkan ke Pak Haji Dadang, Bah kalau memang nggak bisa ya sudah Bah, saya bawa pulang kembali perhiasannya. Dengan bujuk rayunya Pak Haji Dadang, akhirnya terfikir juga oleh istri saya, menunggu waktu, dan akhirnya Haji Dadang mengajukan nanti Abah pinjamkan uang barang ini untuk boreknya. Jadi dapat terima uang berapa ini untuk digadaikan ke saudaranya Haji Dadang. Akhirnya istri saya menyepakati, ya udah Bah kalau begitu berarti uang kan aman nih Bah, barang pun aman. Kata istri saya ke Haji Dadang, ya pasti aman katanya barang, karena ada di saudara Abah yang minjemin uang untuk masalah ini. Cuman Abah kan belum tahu hasilnya berapa ini. Akhirnya Haji Dadang meminta pamit ke saya, istri dan rombongan untuk mencoba menggadaikan barang perhiasan yang dimiliki oleh istri saya. Haji Dadang pamit sembari membawa perhiasan itu untuk dipinjamkan uang ke saudaranya. Itu pengakuan Haji Dadang. Alhasil pulang, perhiasan disimpan di alasannya di rumahnya saudaranya dia bawa uang waktu itu cuma diterima katanya 50 juta dari 200 gram. Sedang dipikir lagi, emas pada saat itu nilainya berapa per gram. Sampai saya bilang, ya kok 50 juta sih, nilainya kan nggak lucu ya. Kalau dihitung aja emas 23 itu per gramnya berapa, itu kan emas 23 semua, bukan emas yang emas receh, kata emas yang istilahnya muda. Ya udahlah, tinggal tonton aja, berarti kita tahu kita pinjam 50.